Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Banjarjo, Bapak Suparno SPD SDM. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Banjarjo yang telah berkenan hadir pada hari ini mengikuti diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Dan ucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah SWT atas segala rahmat hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu 12 Juli tahun 2023 kita dapat melaksanakan bersama-sama diseminasi modul 1.4 yaitu membangun budaya positif di sekolah. Sholawat wassalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat, dan semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat pertolongannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini mari kita belajar bersama nih Bapak Ibu. Bukan saya yang paling pintar, tapi kita belajar bersama-sama. Semoga nanti kita bisa meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita dalam mendidik anak di sekolah. Namun sebelum kita belajar Bapak Ibu, saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengosongkan sebagian ruang ilmu yang sudah Bapak Ibu punya. Ibaratnya gelas, kalau gelas sudah penuh dengan air, ditambah ilmu lagi meledak Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu punya gelas tapi ditutup, dikasih air, tidak akan masuk. Sehingga silakan Bapak Ibu kosongkan sebagian ruang untuk menerima tambahan ilmu atau pelajaran yang nanti akan kita peroleh hari ini. Karena nanti yang kita peroleh mungkin adalah suatu kebiasaan yang tidak kita laksanakan, yang belum kita laksanakan di sekolah. Dan supaya nanti setelah belajar bisa ada tambahan ilmu pelajaran dan bisa diterapkan di sekolah kepada murid-murid yang di sekolah. Dan ini mungkin juga tidak hanya di sekolah, bisa diterapkan di rumah pada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Gitu, okay? Namun sebelum kita masuk dalam materi ini, saya akan menayangkan sebuah video inspiratif, gitu, okay? Yang nantinya mungkin insya Allah bisa memotivasi kita sebagai guru. Seperti apa sih guru yang seharusnya, gitu, okay? Jadi kita saksikan video terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang pernah menyaksikan video ini mengulang, gitu Bapak Ibu. อีก100 ปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอ หมอสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์ว่าอาจารย์หายไปแล้วคนแรกมันอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะเอาข้อสอบให้เด็กครับแล้วนะช่วยนะครับขอบคุณmenangis menangis ya. Ini tadi adalah gambaran bagaimana seorang guru jadi profesor itu walaupun dokter tapi dia memilih untuk seumur hidupnya menjadi seorang guru. Dan dari video tadi saya ingin meminta tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Salah satu lah, silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap video tadi. Bu Rifki? Belum, masih menangis. Oke. Dari Bu Turasi? Silakan Bu. Sedikit pesan dari yang telah saya ambil dari video tadi, bahwa seorang guru yang sangat dirindukan oleh muridnya adalah guru yang bisa membangkitkan semangat belajar bagi muridnya sampai dengan ikhlas sehingga murid menjadi semangat belajar. Terima kasih. Tadi dari Bu Turasi bahwa dari video tadi bahwa seorang guru itu harus mampu membangkitkan motivasi dari peserta didik. Mungkin yang saya ingin sampaikan juga di sini bahwa apa yang akan diingat oleh murid saat dia dewasa bukan hanya apa yang kita ajarkan,
tapi apa yang kita perbuat untuk murid itu. Itu yang malah lebih berkesan daripada kita mengajar marah-marah, bocah pinter, tapi kita memberikannya dengan marah, dengan memaksa, itu malah tidak akan berkesan bagi murid. Ya berkesan dan berkesan yang buruk, tapi kan kita ingin berkesan yang baik gitu. Nah tadi yang ditunjukkan oleh profesor itu adalah menunjukkan bagaimana dia memperlakukan murid gitu, memperlakukan murid itu dengan baik, memberikan motivasi, memberikan perhatian, memberikan dorongan, sehingga saat murid itu sudah dewasa pun, sudah bekerja sebagai dokter, dia masih teringat dan bangga terhadap gurunya. Dan itu yang harus kita terapkan dalam kegiatan mendidik kita. Jadi yang kita budayakan apa? Ya budaya positifnya. Apa yang kita lakukan kepada murid, gitu Seringkali kita marah karena murid tidak bisa, gitu Tapi itu akan menjadi ingatan bagi murid, adalah ingatan kesan yang buruk tentang kita. Gitu. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang instan, gampang, dengan marah, dengan menghukum, anak langsung manut. Tapi itu akan membekas anak sampai dia, membekas pada anak sampai dia dewasa. Mungkin bukan dia menjadi lebih baik, tapi akan muncul rasa dendam dalam dirinya. Gitu Tadi sebagai gambaran di awal bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Gitu Dan semoga kita nanti hasil dari belajar ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Itu yang diharapkan. Berikutnya Bapak Ibu, setelah tadi melihat video, kita masuk ke budaya positif. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Jadi saya susun nanti ada 6 materi yang akan kita pelajari hari ini. Budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Oke? Dari 6 ini yang paling populer itu yang mana Bapak Ibu? Yang sudah Bapak Ibu ketahui? Teori motivasi sudah. Yang lainnya? Kalau budurasi mungkin sudah semuanya, oke? Kalau Bapak kenapa Pak? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Dari Bu Fitri, apa yang dari 6 itu yang sudah aku ngerti, saya sudah tahu ini. Disiplin positif. Disiplin positif. Bumi, apa Bu? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Oke. Kita akan belajar yang pertama, masuk ke yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum kebutuhan dasar manusia, kita mengingat kembali pendidikan seperti apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi tugas guru itu adalah menuntun kodrat yang sudah dibawa oleh anak. Kita tidak bisa merubah anak dari awalnya misal dari 0 derajat menjadi 180 derajat misalnya. Anak dari rumah misal nakal banget, terus kita di sekolah bisa langsung merubah anak itu menjadi manut banget. Itu adalah sebuah proses, dari sebuah proses menuntun. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan tanaman padi, ya. Tanaman padi itu tidak bisa diubah menjadi tanaman jagung. Tapi kita bisa membuat padi itu tumbuh subur, menghasilkan hasil yang baik, yang banyak. Bisa dengan apa? Dengan mengolah lahannya dengan baik, dengan memberikan pupuk yang baik, dengan memberikan pestisida jika ada hama, kita berikan pestisida yang sesuai untuk tanaman padi tersebut, sehingga tanamannya menjadi apa? Menjadi subur, hasilnya juga baik. Layaknya anak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu ya ibaratkan padi, kita nggak bisa merubah anak itu menjadi anak yang lain. Kayak kudu manut kayak kayak kudu manut kayak kudu pintar kayak tidak bisa. Karena anak karena anak punya kodratnya sendiri, gitu kan. Kemarin saya sampaikan bahwa anak itu lahir dari orang tua yang berbeda, ya pintarnya beda, dari keluarga yang berbeda, tata keramanya berbeda,
sopan santunnya berbeda. Tapi tugas kita di sekolah adalah menuntun supaya apa? Supaya lebih baik. Ada yang mengatakan bahwa ikan ya tidak bisa dipaksa untuk memanjat, gitu kan ya? Terus gitar tidak bisa dipaksa untuk bunyinya seperti piano. Biola ya tidak bisa dipaksa suaranya seperti drum misalnya. Tapi perbedaan-perbedaan itu bisa disatukan sehingga menjadikan suara yang indah, harmonisasi yang indah. Nah itu yang harus kita lakukan di sekolah. Menuntun, bukan menuntut, okay? Menuntun. Jadi kita nggak perlu marah-marah kepada murid, tapi kita cukup menuntun, okay? Alon-alon asal lakon sehingga nanti ada perubahan sedikit demi sedikit yang terjadi pada anak, meningkatnya disiplin positif pada anak. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup itu kaitannya dengan rasa aman. Manusia itu punya kebutuhan untuk merasa aman, untuk memenuhi kebutuhan pangannya, memenuhi kebutuhan sandangnya, memenuhi kebutuhan papannya. Oke? Itu kebutuhan manusia salah satunya dari bertahan hidup. Mendapat rasa aman. Anak itu di sekolah harus mendapatkan rasa aman, merasa terlindungi dengan hadirnya kita, Bapak Ibu guru di kelas ataupun di sekolah. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Guru harus dapat menerima murid sesuai kodratnya. Tidak bisa kita kepada murid mengecap, ya bocah bodoh pancen, ya bisa mulane diwarai, ora bisa membodoh, potongan bersuka ora bisa kayak membodoh. Jadi dalam sekolah kita nggak boleh memberikan cap atau label pada anak. Kayak bocah mbajuk, bocah kok mbajuk teman, itu tidak boleh Bapak Ibu. Menurut teori yang nanti kita akan pelajari. Oke? Karena itu akan memberikan cap pada murid, melabel pada murid dan terlalu diingat, onyong bajuk ya, onyong bajuk ya, onyong bajuk, sehingga dia ingin lebih bajuk lagi bahkan, karena dia dicap oleh gurunya onyong bajuk, sehingga dia mendorong dia untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih. Sehingga dalam kegiatan nanti di sini restitusi ya, nanti dibahas, kita usahakan menggunakan kalimat-kalimat positif. Terus berikutnya kebutuhan kebebasan. Yang satu lagi bawahnya ini, yang kasih sayang dan rasa diterima. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Ini juga kita sebagai guru harus mampu menciptakan ikatan emosi yang baik antara guru dengan murid, sehingga murid itu nyaman untuk bercerita, ya, nyaman untuk curhat, nyaman untuk bercerita apa yang dialami di rumah bahkan mungkin atau di sekolah dengan temannya. Terus kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, memberi kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi kita biasakan pada siswa bukan kita yang menentukan, tapi anak yang memilih. Jadi kita berikan pilihan-pilihan, kamu mau seperti apa, mau belajarnya seperti apa, mau belajarnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tapi bukan berarti kita memberikan kebebasan. Nah misal anak mintanya di luar, ya kita di luar terus, tapi dimodifikasi. Jadi kadang anak misal Bapak Ibu melihat di kelas kok sudah tidak nyaman, kita bisa bawa anak di luar ruangan untuk belajar di luar ruangan, sehingga dia memperoleh kebutuhannya, yaitu memperoleh kebutuhan kebebasan, gitu kan? Terus menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Jadi kita tidak boleh menghalangi anak untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Walaupun mungkin pendapatnya itu seringkali tidak sesuai, gitu kan? Tidak sesuai dengan aturan yang kita miliki, yang kita punya. Tapi setidaknya anak itu punya kesempatan untuk berpendapat. Juga biasakan jika melaksanakan tugas suruh maju, gitu kan? Tampil di depan teman-teman, itu juga menjadi salah satu hal yang bisa memotivasi anak untuk lebih percaya diri. Sekali lagi, jangan mengecap atau melabel. Kayak bocah nu isinan, anu rawanenan, ora sakon maju, ora sakon tunjuk. Ditunjuk simpanan tok. Itu yang tidak boleh. Karena kita tadi kembali ke atas,
guru harus dapat menerima murid sesuai kodrat. Kita harus bisa menerima semua anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Terus memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, itu juga kebutuhan kebebasan. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kenapa kok anak susah diatur? Ya karena dia mungkin tidak memperoleh salah satu dari kebutuhan manusia, tidak senang, gitu ke? Tidak senang. Kenapa kok guru naik mangkat sekolah pada telat bayar? Cuma senang nanti ya. Apa ada kebutuhan hidup yang tidak dipenuhi gitu sehingga ingin berusaha melanggar kesepakatan atau aturan yang dimiliki, gitu ke? Kalau di dalam kelas anak berontak, suka berontak, yang penting karena dia tidak mendapatkan kebutuhan yang harusnya dia dapatkan sebagai manusia. Terus yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan, memberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat keputusan di dalam kelasnya atau keputusan dalam dirinya sehingga bukan terikat kuat dengan aturan yang ada dalam sekolah. Gitu. Sehingga nanti di belakang ada yang namanya keyakinan kelas atau nanti bisa kita buat keyakinan sekolah di mana keyakinan itu dibentuk, disusun bersama-sama. Jadi bukan kita yang ngetok palu, kita yang menentukan harus ini, tapi kita bisa membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang disusun bersama-sama sehingga bisa diyakini bersama-sama. Jika terjadi pelanggaran, kembali bukan hukuman tapi konsekuensi. Oke, ini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Orang yang mungkin suka berkuasa, suka memimpin, kalau dia nggak diberi ruang, akan mengacaukan, ya tidak Bapak Ibu. Seringkali mungkin dalam organisasi, orang itu punya jiwa pemimpin, penguasaan yang tinggi, tapi nggak diberikan posisi. Komentar terus, ya nggak? Protes terus, protes, mengganggu, karena dia punya kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan, berkuasa. Nah, kalau dia diberikan kuasa, dia diam, disorakkan cok maning karena dia terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Sama seperti senang tadi, anak merasa nggak senang dalam kelas, maka dia buat keributan, ganggu teman, karena dia merasa nggak senang. Kebebasan, dia merasa terkungkung dalam kelas, banyak tugas, nggak bisa bebas, mau berpendapat langsung di stop sama gurunya, dia nggak memperoleh kebebasan, maka dia akan berontak, membuat tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan yang positif. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, selain lagi, mungkin kasih sayang itu tidak hanya dari sekolah, tapi bisa dari orang tua. Seringkali kita menemukan anak-anak yang bermasalah karena keluarganya broken atau tidak punya orang tua di rumah, dia tinggal hanya dengan nenek, gitu, dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya secara penuh, sehingga ada kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi, sehingga di sekolah menjadi berontak, menjadi anak yang nakal, gitu. Jadi kita punya 5 kebutuhan dasar manusia, tidak hanya anak, tapi kita juga, kita juga Bapak Ibu. Berikutnya, kita juga punya kebutuhan dasar. Nah sekarang disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa Bapak Ibu? Taat pada aturan. Apa itu disiplin Bu? Menurut Bu Trasi? Tepat waktu. Bumi. Tidak waktu. Sudah, yang lainnya apa? Sama lah ya. Bu Fitri apa Bu Fitri? Menurut Bu Fitri disiplin itu apa? Selama ini yang Mbak Fitri yakini, disiplin, taat atau patuh. Kalau menurut Bapak mana kok? Disiplin mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada itu disiplin, ya. Saat ini kita memahami bahwa disiplin itu adalah taat pada aturan yang ada. Berikutnya. Nah, sekarang kegiatan cobalah buka. Cobalah buka.
Saya belum menyiapkan itu ya. Apa yang Bapak? Ya, misal berpasangan ya, berpasangan contoh saja lagi Bu Umi dengan Bu Turasi, pegang ini saja, enggak usah maju sini saja Bu. Pegang apa ya? Buku kertas ya. Pegang ini lah, ini yang kertas ya. Kertas. Nah, pegang, genggam yang kuat. Oh. Nah, genggam yang kuat. Terus silakan Bu Umi untuk ya, yang kecil boleh. Ya, ya. Genggam yang keras. Terus Bu Umi silakan berusaha untuk mengambil kertas yang ada dalam nanti dulu Bu. Ambil kertas yang ada dalam genggamannya Bu Turasi. Bagaimanapun caranya, mau dikelitiki boleh, mau dipaksa tangannya boleh, mau dibujuk dengan rayuan boleh, mau dijanjikan dengan watak nih duit ya, watak nih duit 50.000 lah, bukan gitu boleh. Silakan Bu Umi. Ya. Ayo Bu. Ayo Bu. Iya. Iya. Oh, sampai ya. Packetnya. Enggak Bu, enggak akan saya Bu. Kok nasinya tak double lagi ya? Nasinya tak double kok. Ya, sudah cukup. Oh, kena, akhirnya kena ya. Nah, permainan ini mengilustrasikan atau mengasosiasikan apa Bapak Ibu? Dari kata disiplin tadi, disiplin itu harus muncul dari mana? Dari kontrol diri sendiri. Ya, contoh tadi, Bu Turasi menganggap kertas dalam tangannya dengan kuat. Bumi memaksa untuk mengambil itu. Kalau Bu Turasi itu belum mau membuka tangan dan memberikan kertas itu, apa yang dilakukan oleh Bumi? Memaksa, ya enggak? Memberi rayuan, bujukan. Yang ditimbulkan apa? Bu Turasi merasa sakit, tangannya merasa sakit. Merasa sakit ya? Karena dipaksa oleh Bu Umi. Terus kalau dirayu, tadi kalau apa? Rosak banget. Kalau dirayu misal, what tak naik duit. Berarti mungkin Bu Turasi membuka ini karena ingin imbalan, ingin uangnya. Nah, padahal yang dimaksud dengan disiplin adalah muncul dari diri sendiri, kontrol dari diri sendiri. Jadi kalau kita memaksa akan menimbulkan rasa sakit pada anak itu. Kalau kita memberikan paksaan, tadi dengan cara maksa nggih, kamu diremes-remes, tamaan gimana, terus ada ketol, dirayu-rayu nggak bisa. Tapi akhirnya bisa mendapatkan kertas. Karena apa? Bisa lara lah, marah sejelara. Mungkin anak juga seperti itu Bapak Ibu. Awalnya nggak mau, dipaksa lah, nyolak lah. Nanti ada dimotivasi. Dia melakukan suatu hal bukan karena dia ada kontrol dalam dirinya, tapi karena merasa sakit, ya sudah dipaksa berulang kali, nyoba lah diomong baik, akhirnya melakukan hal yang diinginkan. Itu ibarat dari disiplin. Jadi disiplin itu bukan hanya kita sebutkan ya, disiplin itu bukan hanya kita taat aturan, kita patuh dengan aturan, kita datang tepat waktu. Tapi yang dimaksud disiplin adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan dalam dirinya. Sehingga ada yang namanya disiplin positif. Dorongan dalam diri untuk melakukan hal-hal yang positif, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Gitu nggih? Angel Pak, nek nari kelas ora disiplin, ora dipaksa, ora keras dengan aturan, kue angel, anak susah diatur. Memang kalau kita inginkan instan, oke, kita dengan aturan, kita paksa dengan marah, dengan melotot, dengan memukul, mencubit, misalnya, kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi apakah itu muncul dari dalam diri? Tidak. Apakah memunculkan rasa sakit pada anak? Mungkin. Oke, apakah itu akan dibawa sampai jadi dewasa dan diingat saat jadi dewasa kayak guruku biasa tahu hukum aku? Dihukum baik. Iya apa tidak Bapak Ibu? Mungkin rasa sakit masih ada. Kita sebagai murid dulu mungkin juga pernah mengingat siapa guru yang pernah mungkin dulu menghukum. Apa gitu anak kelas dihukum nari kelas, terus diketahui oleh semua teman-teman di kelas atau bahkan satu pacaran ya, dipanggil ke depan, terus dinasihati di depan orang banyak. Apakah itu membekas? Pasti akan membekas. Dan kalau kita orang dewasa saja, misalnya kita ikut diklat ya, telat suruh maju, yang telat maju. Wah, terus dikandani nama wong akeh. Malu enggak Bapak Ibu?
sama seperti anak. Sehingga kalau kita diperlakukan seperti itu malu, sebaiknya kita tidak melakukan hal itu. Oke, bagaimana cara menanamkan disiplin positif? Ya dengan kita menumbuhkan. Caranya bagaimana? Pelan-pelan, alon-alon. Karena anak dari rumah membawa kodratnya sendiri. Ada anak sih kepenak diomongi manut, tapi ada anak yang tidak manut karena punya kodratnya sendiri. Gitu, oke? Lanjut, Bapak Ibu. Berikutnya, ada kata-kata seperti ini. Dipaksa dulu, nanti kan terbiasa. Dipaksa dulu, paksa saja dulu lah, nanti kan terbiasa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat itu? Saat tadi Bapak Ibu belajar tentang disiplin. Setuju? Setuju? Bumi setuju? Dipaksa saja dulu, nanti kan terbiasa. Setuju apa tidak? Aku rasa tapi yang biasa ngelakoni. Dipaksa bengok aja sih biasa. Misal kayak sholat ya. Orang belum sholat, sahabat dipaksa be di sini sudah biasa. Itu kan sering kita sampaikan ya. Dipaksa be kok sudah biasa. Setuju? Agak setuju, agak tidak, gitu kan? Dipaksa dulu nanti terbiasa. Apakah gue setuju? Kalau sesuai dengan teori tadi disiplin itu tidak sesuai. Oke? Jadi apa yang dilakukan oleh murid bukan karena paksaan, tapi harusnya adalah dorongan dari dalam diri, sadar, yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuai, ya, benar, baik untuk dirinya. Kenapa kok orang sholat? Karena dia paham bahwa kewajiban sebagai seorang Islam adalah sholat, bukan karena paksaan. Nah, yang kita ingin tanamkan pada anak adalah itu, bahwa sholat itu kewajibanku sebagai umat Islam, bukan karena aku sholat itu karena dipaksa. Yang kita harapkan itu, oke? Nah, itu oke? Ini tidak setuju, ada yang setuju, mandan orang setuju tapi yang lakoni, gitu, oke? Oke, dipaksa dulu. Contohnya kayak absen, presensi, oke? Kenapa kok kabupaten melaksanakan presensi? Men terbiasa, paksa disit, paksa kok terbiasa. Apakah itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi kesadaran? Saya kira sampai saat ini mungkin belum, gitu. Karena dari kita mungkin belum ada dalam diri, belum ada bahwa saya betul Pak, bahwa saya bekerja itu harus tanggung jawab. Mengapa? Rezeki sengket tanpa berkah. Jadi melebuni gasik. Nek nyomakate gasik, hati menjadi tenang, ora gemerungsung. Nek nyotakan sekolahan gasik bisa menyiapkan pembelajaran. Sebelum masuk kelas, saya bisa merancang kenapa bisa berpikir. Tapi kalau telat, Bapak Ibu datang ke sekolah, wis gemerungsung, mlebu kelas, mikan mumates reang, tekan kelas tambah reang, semangat gemerungsung, reang maning nang kelas. Nah, kesadaran itu yang harus kita munculkan dalam diri anak. Dalam konteksnya nanti ini di anak kita sebagai guru. Nah, berikutnya, apa akibat dari paksaan yang kita lakukan terhadap anak? Yang pertama, akan hilang ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan akan menyebabkan anak itu antipati terhadap kegiatan tersebut. Bukan karena tidak suka, Bapak Ibu. Bukan karena nggak suka dengan kegiatannya, tapi dia tidak suka dengan paksaannya. Aku janjinya tak seneng naik bal-balan, tapi ini nyokon mangkat dina Kemis jam loro nyong tes kesel sekolah, balik sekolah kesel langsung bal-balan. Beban nyong, tapi nyong janjinya seneng. Sebenarnya saya suka dengan sepak bola, tapi aja jam loro lah. Oke? Itu karena paksaan. Jadi akan hilang ketertarikan terhadap kegiatan yang dipaksakan karena dipaksa. Terus yang berikutnya, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas karena ada paksaan. Paksa itu kan berarti konteksnya kita yang buat aturan kudu kayak sehingga hilang ekspresi, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas.
batas. Kita tidak melayani anak, Diperkosa tapi diperkosa dengan aturan kita, nggih. Kita yang buat, kudu kayak iki. Gitu. Karena memang nanti teori motivasi nggih ada nanti teori motivasi. Terus yang berikutnya, perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Kalau bentuknya paksaan, tadi kalau kita ingin instan ya dipaksa. Perilaku itu akan muncul disiplin. Memang guru-guru barang absen pada disiplin KB. Boleh numpak motor kayak Rossi, walapan sebelum jam 7 sampai sekolahan. Betul, perilaku akan menjadi apa tadi? Perilaku tidak akan menjadi kebiasaan, tapi instan tok. Kita taat karena kita ingin absen, bukan ada kesadaran dalam diri. Karena saya tanggung jawab sebagai guru, saya harus berangkat sebelum jam 7 supaya kaji, gitu kan? Supaya ada rasa tanggung jawab, rasa kirim berkah dan seterusnya. Itu yang harus dimunculkan kita sebagai guru, dan anak juga melakukan hal itu karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan bermanfaat bagi dirinya dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Gitu kan? Kayak angel banget lah. Karena kita sudah terbiasa dengan bentuk paksaan, kan? Mungkin, iya betul Bu. Iya, mungkin kita kecil saja dulu sering dipaksa, nama make, nama bapaknya, nama ibunya, nama mana, gitu kan? Padahal ini tidak boleh kita praktekkan, gitu kan? Nanti ditarik motivasi. Terus, merdeka belajar. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalau kita menerapkan merdeka belajar, tapi anak belum punya disiplin itu artinya bukan tadi ibu tepat patuh dengan aturan, tapi disiplin itu dorongan dalam diri. Jadi disiplin itu dorongan dalam diri untuk melakukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Itu disiplin. Jadi bukan yang tepat waktu tadi dan seterusnya. Jadi jika ada kemerdekaan, maka harus ada disiplin yang kuat dalam diri. Kalau sudah merdeka tapi kita belum punya kesadaran dalam diri, ya bubar kemerdekaannya. Tidak akan tercipta kemerdekaan yang diharapkan. Jadi sekarpe dewek. Nah justru ini Mas, disiplin itu pada dasarnya kan yang ingin dikendaki loh, ya kan? Beras muncul dari kesadaran masing-masing individu. Nah, cuma untuk memunculkan rasa itu yang perlu mungkin banyak trik, banyak cara, biar dengan sendirinya muncul dalam diri. Ya, betul. Seperti tadi mungkin sebenarnya banyak cara tadi untuk memunculkan kedisiplinan itu. Ada dipaksa, ada dengan motivasi dan sebagainya. Dan mungkin yang paling efektif sebenarnya yang mana? Yang mana? Jadi kalau nih disiplin yang dimaksud dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang kita harapkan adalah motivasi internalnya. Jadi motivasi dalam diri. Tapi kalimat berikutnya Pak, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, Pak, kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau misalnya gini Pak, kalau kamu nggak mau dipaksa, ya harus tumbuh kesadaran dalam diri. Kalau kamu belum sadar pada dirimu sendiri, tidak bisa memotivasi dirimu, ya saya akan memaksa. Itu nggak apa-apa Pak, sebagai penguasa. Nah ya justru itu makanya tidak selamanya memaksa itu tidak boleh selagi yang ingin didisiplinkan belum menyadari. Nah, selama yang mau disiplinkan itu sadar bahwa saya belum bisa mendisiplinkan diri saya. Tapi hal itu harusnya tidak terjadi. Yang diharapkan tadi dari motivasi eksternal itu sih akan muncul menumbuhkan motivasi internal Pak. Ya itu yang diharapkan. Sehingga kalau misal kita belum bisa mendisiplinkan diri, ya kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Dan kita harus terima. Nggak boleh kita misal dipaksa kok terus reang-reang ngapa sih kayak gitu nggak boleh, karena kita harus sadar bahwa diri kita belum bisa menumbuhkan motivasi internal dalam diri. Jadi kalau orang nggak bisa memunculkan motivasi dalam diri, ya harus bersedia dong dipaksa dari eksternal, gitu Dan ini juga perlu kita sampaikan ke peserta didik, gitu Tapi yang kita harapkan sih kita usahakan itu akan muncul sendiri disiplin positif dari anak peserta didik. Jadi muncul sikap misal rajin, patuh, sopan, santun itu dari anak itu sendiri.
Tapi kalau misal anak itu kok kita udah berusaha menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik, orang jadi baik ya, orang jadi baik, ya perlu adanya dukungan dari guru. Mungkin bisa kita minimalisir bentuk paksaannya tadi, tidak dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk konsekuensi atau keyakinan. Nanti yang kita bahas. Itu ya, nanti berikutnya. Gitu. Terus yang berikutnya, merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi arti merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah. Asiknya merdeka orang diperintah nang kepala sekolah, asiknya orang diperintah nang guru, bebas orang guru deh, gitu ya. Bisa melayu-melayu nang hari kelas pelajaran orang pelajaran. Itu bukan merdeka. Yang dimaksud merdeka adalah cakap untuk memerintah diri sendiri. Walaupun orang kepala sekolah ya saya bekerja dengan baik, gitu ya. Saya pulang tepat waktu, walaupun dari kepala sekolah orang balik di situ kalau bisa neko kan bisa seperti itu. Atau murid, dia kosong pelajaran anak guru nih. Kalau dia paham dengan merdeka, dia mampu mengelola dirinya, memerintah dirinya. Orang Pak Guru orang naramen, yang kudu tetap duduk yang rapi, mengerjakan tugas sampai rampung, itu namanya merdeka. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas seenaknya sendiri, gitu ya. Karena tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Disiplin positif, disiplin diri bisa datang dari motivasi internal. Itu yang diharapkan. Kalau tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, butuh orang lain untuk memberikan motivasi eksternal. Oke? Itu. Berikutnya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Parno, kalau misalkan anak kok dipaksa terus jadi nakal, jadi ini, jadi itu, gitu ya. Berarti apa yang kita lakukan belum tepat. Paksaan yang kita berikan harusnya bukan paksaan hukuman, gitu ya. Mungkin memberikan label kamu bodoh dan seterusnya, jangan itu. Tapi nanti ada di restitusi. Kita pelajari di restitusi. Motivasi dari eksternal, dari luar yang kita lakukan. Terus yang berikutnya, apa itu disiplin positif? Nah, kalau tadi kita bicara disiplin, sekarang apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu adalah sadar dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah itu apa? Yaitu 6 profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah ini yang ingin kita tumbuhkan disiplin ini dalam diri anak. Gitu. Sehingga anak itu datang ke sekolah tepat waktu bukan karena jadi paksa, tapi karena sadar, jadi murid ya, karena jamnya jam 7 masuknya kudu masuk sebelum jam 7. Saya harus datang sebelum jam 7. Anak bisa melihat sampah, bukan karena dia ingat dengan peraturan, nek orang buang sampah misalnya ada paksaan, didenda 5.000, dia terus ngambil sampah karena dendaannya 5.000. Bukan itu yang diharapkan. Tapi apa? Dia melihat sampah, dia membuang karena ada kesadaran dalam diri. Wah ada sampah, saya punya tanggung jawab loh, untuk mengambil sampah supaya apa? Supaya sekolahnya menjadi bersih. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, tapi karena sadar dalam dirinya. Itu yang ingin kita wujudkan di sekolah. Apakah sulit? Ya sulit karena tadi anak datang dengan kodratnya sendiri. Tapi ya perlu kita lakukan, perlu kita coba alon-alon memberikan itu pengertian kepada anak. Dengan apa? Inar sosung tulodo, di depan memberikan teladan. Ya, guru mantungan sampah pati belara, kurang jod sapu terus marahin nyapu, pun perintah tok. Cah, jod sapune disapuke kotor. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus memberikan teladan. Ambil sapu gurunya nyapu. Jadi Pak Guru dibantu nyapu ini kotor. Memberikan teladan. Gitu karena seringkali Bapak Ibu saya menjumpai di sini saya suruh nyapu gitu. Orang kayak buka ya perintah tok. Ada loh Pak dari anak seperti itu Pak.
Ya betul Mas. Ya makanya adanya dibentuk apa? Serikat guru kan untuk itu sebenarnya kan. Ya contohnya kalau perantaraan kan orang gitu. Karena anak pun bisa melihat. Karena kan tadi saya bilang anak sekarang itu lebih kritis. Jadi apa loh Pak Guru kok perantaraan apa Bu Guru nek Pak Guru lah baru nyapu. Itu memang harus teladan. Ada keteladanan dari kita. Contohnya kita ya. kita ingin anak punya budaya positif. Dimulai dari mana? Ya dari gurunya dulu punya budaya positif, gitu kan? Kita ingin anak jujur, tidak bohong. Ya gurunya jangan pernah bohong, gitu kan? Jadi mulai dari diri kita sendiri. Nah mungkin Mas tadi masukkan. Ketika ada hal real terjadi di depan tersebut tadi, jangan ke saat ketika rapat sampaikan aja. Tapi jangan ngomong di sini, ngomong di sana. Terus yang berikutnya level motivasi. Nah tadi kan motivasi ada dua motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari mana? Motivasi dalam diri kita untuk melakukan, untuk berdisiplin positif. Motivasi ini ada 3 level. Yang pertama, motivasi karena menghindari rasa sakit atau hukuman. Anak seringkali melakukan hal yang kita inginkan karena dia takut hari Pak Guru nih. Nyong tak menek orang nyong melu sing diperintah Pak Guru ki nyong dicubit, nyong ditutuk, nyong kon naring jaba, kon nek nyong ora nggarap PR, nyong kon naring jaba, kon nggarap nang jaba isin. Itu berarti motivasi anak mengerjakan PR bukan karena dia sadar kewajibannya, tapi karena dia takut dengan hukuman. Takut dengan rasa sakit. Nek orang ngarakan dijewar ki nang Pak Guru aku. Dia mengerjakan PR karena rasa takut. Terus yang dihasilkan apa? Menghasilkan emosi negatif, merasa bersalah dan rendah diri. Jadi kalau misal kita memberikan itu kepada anak, menakut-nakuti gitu, menakut-nakuti anak dengan hukuman, yang dihasilkan apa? Yaitu emosi negatif. Anak bukan semakin manut, tapi malah semakin nakal. Sulit banget nih guru kaya, nyuwitin yang baik. Sehingga muncul apa? Rasa dendam. Bukan dia akan semakin patuh, tapi akan semakin tidak patuh. Mungkin dia akan guru kaya mlebu nyumbara. Bisa di Mbak Rifki misalnya guru agama, nyurik PR Bu Rifki untuk barang, yang orang baru itu orang jago gitu. Tapi saat dia mengerjakan PR saya, gitu ya lehe-lehe gitu, tidak sesuai dengan yang diharapkan, nggak harap sih benar, tidak bertanggung jawab, karena dia melakukan hal itu bukan dari sadar dirinya, tapi hanya karena rasa takut dengan hukuman. Terus menyebabkan anak merasa bersalah. Jadi menyebabkan anak itu merasa bersalah. Tadi yang sering kita lakukan mungkin kalau di upacara nggak pakai atribut, suruh maju ke depan, maju nang bocah, barisnya nang arep, di dalam bocah, engkau bocah nang cerita, mau si Andi itu di nang hari bocah-bocah yang orang bawa atribut, mau pakai cerita, mau pakai kain. Andi masih goblok. Sampai ke Andi. Nah, apa yang terjadi? Andi menjadi merasa bersalah, mungkin dia menjadi merasa rendah diri. Jadi rendah diri itu? Minder, menjadi minder. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nanti di berikutnya, di restitusi. Yang level kedua, menginginkan pujian atau hadiah. Orang melakukan suatu hal, anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, melakukan disiplin karena menginginkan pujian atau hadiah. Melakukan sesuatu karena diiming-imingi dengan hadiah. Langsung nek rajin, ranking siji, tak toko napik nang ya. Itu boleh nggak? Boleh apa enggak ya? Ya saya kita lakukan sih dan itu berhasil. Tapi dekat dengan rasa kecewa. Seandainya dia nanti dari semester tidak mendapatkan ranking 1, yang masih dahulu pegang bapak kekilah langsung yang merasi nomor lah, bisa ranking siji yang langsung lah mungkin lah gitu. Sehingga apa? Hindari iming-iming atau janji, tapi diubah dengan apa? Apresiasi. Jadi reward atau penghargaan diganti dengan apresiasi. Bedanya apa Bapak Ibu?
Ada yang tahu apa bedanya penghargaan atau reward dengan apresiasi? Apa, Bu Fitri? Mungkin kalau apresiasi itu di belakang. Nah, Kalau itu pujian atau hadiah kan di depan. betul. Jadi penghargaan atau reward itu diberikan di awal, jadi janji, iming-iming, itu namanya penghargaan atau reward. Tapi kalau apresiasi itu diberikan di akhir setelah anak itu berhasil. Jadi misal anak ranking 2, kamu pintar ya ranking 2, Pak Guru, misal ranking 1 ya, kamu pintar ya dapat ranking 1, yuk dicap, cukupin, diberikan deh. Jadi nggak usah diucapkan ke anak, cukup orang tua yang sudah anakku ranking sini kok orang pintar. Jadi nggak perlu kita berikan janji atau iming-iming. Iming-imingnya apa? Kok sino sing rajin ya, sino sing rajin menjadi bocah pintar. Jangan diiming-imingi dengan hadiah. Aku tuh rajin boleh sinau. Rajin ya, soalnya kalau pintar kan bisa sukses ke depan, bisa ini. Jangan dijanjikan dengan hadiah. Karena kalau dia tidak mendapatkan, yang muncul adalah rasa kecewa dan mungkin ke depan tidak akan berusaha lagi. Karena harus kecewa. Lah aku rasa wipit lah, belah, rasa namanya lah. Mungkin itu muncul. Oke. Tapi orang Pak mungkin bisa juga muncul dari tambah semangatnya suku 5 nih. Dan yang apa 5 nih? Gak dapat lagi, tambah lagi rasa kecewa. Jadi kita lebih baik memberikan apresiasi. Apresiasi itu diberikan di akhir. Tidak perlu kita menjanjikan atau mengiming-imingi anak. Karena akan tadi menimbulkan rasa kecewa jika tidak tercapai. Betul ya? Dan kalau tercapai pun akan ada rasa puas, tapi puasnya itu tidak pada diri mungkin. Puasnya dengan sepedanya, asik nyongli sepeda. Bukan apa yang dia dapatkan, prestasi yang dia dapatkan. Nah, level 1 dan level 2 ini adalah motivasi eksternal. Motivasi yang didapat dari luar, tadi hukuman karena menghindari rasa sakit, karena pujian dari orang lain, gitu. Ini motivasi. Tapi ada akibatnya, Bapak Ibu. Akibatnya itu tadi. Nah, sekarang yang motivasi internal adalah motivasi dia sadar menghargai diri. Menghargai diri, fokus pada nilai yang diyakininya. Jadi orang urus orang melihat, pokoknya yang sinau rajin, yang pintar, yang gede sukses, bisa membahagiakan orang tua. Gitu. Itu fokus pada diri, fokus pada nilai yang diyakininya. Aku sinau rajin ya karena aku yang tanggung jawab pada dirinya, wis nawari mamakai, wis pokoknya nyong kudu rajin boleh sinau. Muncul dari dalam diri karena menghargai diri. Gitu, fokus pada nilai yang diyakininya. Kadang ada yang salah dalam level 3 ini, enggak gitu. Dia sudah berbuat salah, tapi dia meyakini itu benar. Contohnya anak pang. Nah, dia kan meyakini bahwa yang dia lakukan adalah untuk mengekspresikan kebenarannya. Akhirnya kan dia malah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ini. Nah, ini yang perlu kita luruskan karena kita kan menanamkan budaya positif. Berarti kalau anak pang itu kan yang ditanamkan dalam dirinya itu bukan budaya yang positif. Itu yang perlu kita luruskan, gitu kan? Jadi yang kita harapkan menghargai diri itu kan yakin pada dirinya apa yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang positif, gitu kan? Hal-hal yang positif. Kalau misalnya kayak pang kan hal-hal yang negatif. Dan tugas kita, menurut kita itu negatif, tapi menurut dia itu positif loh masalahnya. Dia itu yakin. Berarti kan dia tidak bisa menanamkan budaya positif dalam dirinya. Berarti butuh bantuan dari orang lain, yaitu motivasi eksternalnya, Pak. Karena kalau setiap orang ya pasti punya keyakinan, tidak semuanya orang punya keyakinan yang baik, ya. Karena setiap orang pasti punya keyakinannya sendiri-sendiri yang buruk. Karena orang kan pasti ada sisi baik, sisi buruknya. Saya yakin dia apik, tapi ternyata tidak, gitu kan? Seperti itu. Tapi saya yakin setiap orang bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak baik, tapi lakukan baik. Iya betul. Biasanya kan ada yang seperti itu, ada yang sadar, ada yang tidak. Kalau anak pang, mungkin sudah betul disampaikan Pak. Karena teman saya juga ada Pak. Pak saya punya dulu lah Bandung punya anak pang begitu. Kalau seperti salah tidak, mungkin itu sudah seperti ideologi namanya. Ya betul. Keyakinan hati itu. Tapi kan sudah seperti ideologi. Berarti itu sudah susah sekali walaupun dari luar masuk dikatakan dari eksternal masuk motivasi yang baik kepada anak gitu tidak bisa Pak. Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa karena apa? Memang itu sudah seperti ideologi. Gitu Pak.
Berarti kan budaya yang masuk di awal itu adalah budaya yang negatif, bukan yang positif, gitu kan? Artinya bagaimana kita memperbaikinya ya? Yang apa? Yang anak itu punya ya tadi kita butuh motivasi eksternal. Kemudian caranya ya? Ya kita caranya mungkin dengan apa? Orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang disegani oleh dia untuk meraju mungkin ya, keluar dari komunitas PAM itu. Karena ya memang sudah salah dari awal sih ya. Jadi yang tertanam dalam dirinya itu bukan keyakinan yang positif, tapi keyakinan yang negatif, bukan berdasar pada nilai-nilai kebajikannya. Ya kan tadi kita kembali kalau kebutuhan dasar nih Pak. Kebutuhan dasar manusia kan ada rasa ingin bebas. Ya, betul. Nah, ingin bebas. Mungkin kalau anak PAM dia memenuhi kebutuhan kebebasannya itu dengan hal-hal yang negatif, ya kan? Dengan hal-hal yang negatif. Yang kita harapkan dalam pendidikan adalah dia merasa bebas, tapi pada hal-hal yang positif. Berarti kalau ada anak PAM seperti itu, ada anak PAM, berarti kegagalan kita mungkin sebagai guru atau kegagalan orang tua dalam menanamkan budaya-budaya positif itu kegagalan sebenarnya. Terus kalau kita mikirkan caranya sih gimana ya? Ya berarti ngomong sistem sebelum boleh mentasnya tapi ya, gitu ya. Nanti kita bahas lagi mungkin yang perlu motivasi eksternal memang. Dan motivasi eksternal itu butuh butuh tenaga yang besar untuk mengubah dari anak-anak PAM itu untuk kembali lagi menjadi anak yang bisa menerapkan budaya positif. Gitu kan? Nah, kita bicara di sini adalah nilai-nilai yang positif yang kita terapkan. Gitu kan? Dan kalau tadi nek caranya cara wong Jawa salah berute gitu ya. Salah berute kawin awal. Kenapa kok orang tua tidak mendeteksi bahwa anak itu punya komunitas PAM? Karena saya sering sampaikan ke orang tua, anak itu punya teman tidak ada teman yang terlihat Bapak Ibu. Tapi ada teman-teman yang tidak terlihat. Di mana? Itu di WA. Gitu kan? Jadi seorang orang tua juga harus rajin mengecek bagaimana anak itu bersosial media. Itu sangat perlu sekali saat ini. Gitu kan? Karena mungkin kalau anak-anak kan orang-anak bercapang jalan nolong bisa. Awalnya ya karena dari WA kok masuk dalam komunitas WA terus dipengaruhi, dicuci otaknya gitu kan. Terus akhirnya dia ikut pada komunitas. Nah, motivasi itu harus terbangun dari mana? Budaya positif itu harus bagaimana? Ya memang kita harus tanamkan dalam diri anak bahwa anak itu harus melakukan hal yang baik, mempraktekkan nilai-nilai kebajikannya. Dan di mana dilakukannya? Dari pusat pendidikan, di mana? Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga yang paling penting, karena anak menghabiskan waktunya paling banyak di mana? Di keluarga. Sekolah itu hanya ngimbuhi, memperkuat. Okay? Lingkungan, anak juga banyak menghabiskan waktunya di mana? Di lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Okay? Sering kita mungkin ucapannya manut-manut, ucapannya lah nakal, ucapannya lah gitu ya perbuatannya. Ya karena lingkungannya beda-beda. Mungkin lingkungan Karangteja manut-manut, karena orang asing nakal, wes manut. BPK silem ya. Mungkin nek daerah karena Kunjang dan Sewu, mungkin ya manda nakal-nakal karena memang di sana ada komunitas yang belum nakal. Daerah sini Blondong misal. Jadi Pak, itu kan karena lingkungan. Sehingga pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab dari sekolah, tapi di keluarga sangat luar biasa, di masyarakat juga luar biasa. Itu sehingga kalau muncul tadi ada anak PAM, ya mungkin keluarga kurang perhatian, mungkin lingkungan kurang peka terhadap perubahan anak itu, gitu kan? Orang tua kurang peka terhadap perubahan anak yang terjadi, atau mungkin seringkali anak PAM itu dari keluarga-keluarga yang broken, dari mungkin karena dia Pak mencari kebutuhan dasarnya, kasih sayang, perhatian, merasa diakui, ya? Karena di keluarga dia nggak mendapatkan kasih sayang, dia mencari perhatian dari teman-temannya dalam komunitas PAM itu yang tidak terpenuhi. Sehingga anak itu kenapa kok bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak bisa berdisiplin positif, karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Beda dengan anak sing wong tuane kasih lengkap, utuh, kasih sayangnya bagus, melimpah, pasti akan lebih mudah diarahkan. Oke, silakan Bapak Ibu nanti amati dengan anak sing mungkin
mungkin mandan baju oke mamanya narik ke anak pun kayak jenis contohnya dia kan hidup dengan bapaknya di rumah, orang tuanya tidak, mamanya tidak di rumah, sehingga mungkin dia membutuhkan kasih sayang. Beda lah kasih sayang ibu dengan ayah. Pasti ada masalah dengan anak itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dan anak melakukan hal-hal yang negatif karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena kebutuhan dasar kan harus dipenuhi. Oke. Berikutnya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang berpendapat? Hukuman, apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Berarti hukuman? Hukuman sifatnya Hukuman sifatnya fisik mungkin ya Pak? fisik. Hukuman sifatnya fisik. Kalau konsekuensi Ini lebih umum. lebih Tidak hanya lebih fisik. umum. Tidak hanya fisik, verbal misal Iya. bocor bodoh. Konsekuensi ya. Ajar lu kelas maning, kamu tidak mengerjakan PR, tidak keluar ke sana, depan kelas, kerjakan PR di sana. Silakan ke kantor, kerjakan PR di kantor, depan kepala sekolah. Itu konsekuensi. Iya. Iya, kita belajar apa bedanya hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Coba saya. Ya. Pak Hukuman dulu, oke, silakan Pak. Oke. Nanti kalau hukuman mungkin itu cenderung dari eksternal. Oh, eksternal. Oke. Oke. Karena dia mungkin taruhlah kita melanggar takut hukuman. Oke. Tapi kalau konsekuensi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Saya disiplin karena saya ingin supaya sukses belajar. Jadi kalau konsekuensi menurut saya lebih cenderung muncul dari kesadarannya untuk berbuat yang baik. Iya. Betul, terima kasih Pak. Betul seperti itu. Jadi hukuman itu muncul karena hukuman itu dari eksternal, dari orang lain, dari paksaan tadi, dari aturan yang kita buat, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah hal-hal yang sudah kita yakini dan kita sepakati bersama. Contoh misal di sekolah gitu, kalau misal terlambat, contohnya dari absensi presensi. Kalau terlambat presensi berapa menit, tunjangan tidak keluar, yaitu konsekuensi. Karena kesepakatan sudah tahu bahwa kalau kita terlambat, konsekuensinya adalah tidak mendapatkan tunjangan. Konsekuensinya dari kesepakatan atau keyakinan, gitu kan? Nanti kita praktekkan di sekolah. Sekarang kita melihat video lagi, Bapak Ibu. Karena kan sudah banyak bicara gitu. Sekarang melihat video, Bapak Ibu, tentang hukuman. Dani, kamu lagi. Kamu juga kapok-kapok. Videonya di pause. Oke, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Dari video tadi yang kita sudah saksikan bersama Bapak Ibu, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan dari video tadi? Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan Pak Parno. Oke, terima kasih. Yang lain jangan idem ya. Yang lain jangan idem. Mungkin kalau ya tadi untuk yang pertama dari guru, ketika ada anak kita terlambat, jangan dulu memvonis anak itu langsung dengan bersalah, tapi klarifikasi dulu kenapa dia bisa terlambat. Dengarkan, paling tidak tadi kan ketika guru mendengarkan alasannya terlambat, mungkin hal-hal tadi kan tidak terulang lagi untuk marahnya. Karena apa? Tadi faktor dari anak kan bermacam-macam. Tadi kita dalam keterbatasan keluarga sehingga harus
tukar sepatu dengan adiknya. Nggih. Dan mungkin juga faktor lain kadang juga ya mungkin ada orang tuanya yang sakit sehingga dia harus menunggui anak orang tuanya dulu baru berangkat sekolah dan lain sebagainya. Itu dari kita sebagai guru. Jadi dengarkan dulu, mungkin ketika anak mungkin tidak ada PR atau perlawanan dan sebagainya, klarifikasi dulu, jangan langsung ambil punishment atau adjustment yang siap, terima kasih Pak Mano. Yang lainnya ingin memberikan pendapat terkait dengan video tadi? Tidak ada, Bu Fitri? Tidak terwakili. Iya, betul. Jadi saya oleh Pak Mano bahwa kita tidak boleh langsung memberikan hukuman, ya, hukuman kepada anak sebelum kita mencari tahu alasan mengapa. Kalau tadi dalam cerita ini, mengapa dari siapa? Dani terlambat berangkat sekolah, sehingga perlu adanya apa? Klarifikasi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Dani. Terus pertanyaan berikutnya dari video tadi, apakah dengan Pak Guru memberikan sepatu kepada Dani, apakah Dani tidak akan terlambat lagi? Nah, belum tentu. Berarti dengan Pak Guru memberikan sepatu ini kepada Dani, dan Dani tadi janji bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Apakah pasti Dani tidak terlambat lagi? Belum tentu. Itu nggih? Mungkin kalau sudah diberikan sepatu santai lah, makanya awanan gitu misalnya. Sehingga belum merubah sikap yang dilakukan oleh Dani. Sehingga ada langkah berikutnya nanti dalam segitiga restitusi, yang sudah dilakukan oleh guru. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan sepatu oleh Pak Guru terus masalah selesai, belum. Ada budaya positif, disiplin positif yang ditanamkan pada Dani. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, 3 faktor untuk menciptakan kondisi positif. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan kondisi positif kepada anak, gitu ya? Nah, di sini kita bisa lihat bahasa tubuh itu berperan 55%. Menurut Diane Goshen ini ya. Jadi 55% itu bahasa tubuh kita, 35% itu intonasi suara, dan yang terakhir adalah pemilihan kata. Jadi yang namanya kita mau memberikan sesuatu yang positif kepada anak atau yang tidak positif kepada anak, bisa memberikan ucapan atau berupa sanksi atau hukuman, itu dilihat dari mana. Yang paling berperan apa? Yang paling berperan adalah bahasa tubuh. Contoh dengan melotot. Melotot saja kayak gini anak sudah takut, nggak usah berkata-kata, melotot saja. Atau depan anak cengkreng, bocah mangkat sekolah telat. Nah, Pak Kepala Sekolah cengkreng harap kantor misalnya Pak, kayak gini saja. Itu bahasa tubuh. Itu sudah merupakan ketakutan bagi anak, gitu kan? Terus yang berikutnya tadi intonasi suara. Mungkin bahasa tubuh kita tidak begitu menunjukkan marah, tapi intonasinya yang marah, tinggi, intonasinya tinggi. Itu perannya hanya 35%. Sedangkan pemilihan kata itu hanya 10%. Okay? Dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh tadi Pak Guru, dia berangkat terlambat, kenapa harus dipukul tangannya? Kan tidak ada korelasinya antara hukuman dengan dia datang terlambat. Tidak ada hubungannya. Terus murid tidak diajak berdiskusi. Ini hukuman ya. Murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah. Hanya guru yang menentukan. Jadi tadi dari Pak Guru tidak mengajak Dani untuk berdiskusi. Mengapa kamu terlambat? Itu tidak. Jadi hanya apa yang ditentukan oleh guru. Wis pokoknya ini tangannya tak langsung. Itu hukuman. Terus akhirnya murid tidak belajar makna di balik tanggung jawab. Tidak belajar makna di balik tanggung jawab untuk menerapkan disiplin positif dalam dirinya. Itu efek atau hal yang tidak baik dari sebuah hukuman. Jadi yang pertama, tidak logis, tidak ada korelasi dengan hukuman yang diberikan. Murid tidak diajak berdiskusi, dan murid menjadi tidak belajar bertanggung jawab.
Oke, aku merasa salah lah. Wis cukup Pak, yang salah. Oke. Jadi yang muncul apa? Yang muncul bukan dia mengoreksi dirinya, tapi apa? Hanya rasa bersalah. Pokoknya yang salah. Wis, cukup Pak, yang salah. Oke. Apalagi kalau misal hukuman yang kita berikan itu tidak memberikan penjelasan kepada anak. Mengapa Pak Guru memberikan hukuman ini? Korelasinya apa? Tidak dijelaskan. Akan muncul rasa dendam, rasa marah pada anak. Apalagi kalau misal antara pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan tidak nyambung. Oke? Tidak nyambung, maka anak akan lebih merasa marah atau dendam. Oke? Terus yang berikutnya. Nah, ini sekarang konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, kalau hukuman itu berasal dari mana? Dari aturan. Karena kita punya aturan, dia melanggar aturan, maka ada hukuman, dihukum karena tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau konsekuensi asalnya dari mana? Dari kesepakatan. Sesuatu yang disepakati bersama-sama. Oke? Nah, konsekuensi bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Ini sisi positif dari kita memperlakukan konsekuensi, bukan hukuman. Oke? Jadi bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku. Contohnya misal dia terlambat sekolah, disepakati di awal tahun gitu, disepakati. Pokoknya kalau besok berangkat telat, apa konsekuensinya? Disepakati bersama-sama dalam satu kelas. Kesepakatannya apa? Misal menambah PR Pak, tambahin PR 10. Tapi teman-teman sepakat, anak-anak gitu, dalam kelas itu sepakat. Oh, kalau terlambat ditambah PR-nya 10. Itu kan kesepakatan. Itu konsekuensi dari kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Sehingga saat anak itu terlambat, nggak usah dihukum. Udah tahu, kamu tahu kesepakatan yang kita buat kemarin, keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Apa coba kalau terlambat? Tambah PR Pak, siap. Nanti Pak Guru akan tambah PR kamu 10 karena kamu hari ini terlambat. Itu muncul dalam diri dari tanggung jawab. Gitu ya. Terus yang berikutnya, murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Dengan adanya kesepakatan, guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Tugas guru itu hanya mengontrol, mengingatkan kayak tadi. Kamu terlambat, kamu ingat kesepakatan kita kemarin di awal tahun. Jika terlambat apa konsekuensinya? Ini, ya, itu konsekuensinya. Silakan dilaksanakan. Itu tidak memberikan hukuman. Jadi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, tidak hanya keyakinan kelas, tapi juga disertai dengan konsekuensi. Misal ini kesepakatan ini, kalau tidak, konsekuensinya apa? Itu menjadi kesepakatan bersama dan disepakati bersama-sama. Ya mana hukumannya bocor apa jadilah mana hukuman? Ya, kita sadarkan bahwa dalam hidup ini ya pasti ada konsekuensinya. Semua apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Dan biar anak juga belajar. Gitu itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman berasal dari peraturan, konsekuensi berasal dari kesepakatannya sudah kita sepakati. Dan dalam pembuatan kesepakatan kita yakinkan, bahkan kalau nanti dalam keyakinan kelas harus dibukui tanda tangan. Setiap anak harus tanda tangan. Sepakat dengan keyakinan ini, sepakat tanda tangan semuanya. Jika nanti saat ada anak yang melanggar kesepakatan kita, tinggal diingatkan, tugas guru mengingatkan, kamu udah tanda tangan kan dan kesepakatan itu dan konsekuensi yang kita buat, iya Pak, laksanakan konsekuensinya. Karena kamu tidak mematuhi kesepakatan yang kita telah buat. Gitu. Itu yang diarahkan seperti itu. Jadi bukan besok saya harapkan di bagian satu tidak ada peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan anak, dan anak harus paham dengan konsekuensi dari keyakinan. Kalau kita melaksanakan aturan itu konsekuensinya apa? Itu dibuat bersama dan guru membimbing, mengarahkan. Oke. Terus berikutnya. Nah, penghargaan. Sekarang kita bicara penghargaan. Apa dampak dari penghargaan? Dampak dengan adanya penghargaan atau reward tadi ya. Yang pertama,
Penghargaan menimbulkan rasa kecewa, tadi sudah. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contohnya dalam kantor saja misalnya, Pak Kepala Sekolah memberikan penghargaan ke salah satu guru. Karena panjenengan berangkat basic terus disiplin, saya berikan hadiah karena sekolah beli laptop yang baru ke panjenengan. Mungkin ada sebagian dari guru itu yang rajin mengenai laptop. Kayak anak masih Pak Kepala Sekolah bisa, sehingga merusak hubungan. Bisa seperti itu. Dalam kelas anak diberikan penghargaan, reward, okay? Ada anak lain yang mungkin merasa tidak diperhatikan, yang awalnya mungkin berteman menjadi tidak berteman baik karena adanya penghargaan. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Oh, penghargaan menurunkan kualitas ya. Orang-orang yang mengharap motivasinya adalah ingin memperoleh penghargaan, setelah dia sudah memperoleh penghargaan itu, kualitasnya menjadi menurun. Penghargaan atau pujian. Ada orang yang tujuannya itu motivasinya memperoleh pujian, penghargaan dari orang lain. Aku bisa kenal menggeluti, gitu misalnya sudah dihargai oleh orang, sudah mendapatkan penghargaan ini, bisa saja menurunkan kualitas, bisa saja. Bisa juga termotivasi karena setiap orang berbeda-beda. Ini kan dampaknya, sebagian bisa dialami oleh orang. Terus penghargaan mematikan kreativitas, sama kayak tadi. Setelah memperoleh penghargaan, mislah cukup seperti ini yang cok bebis penghargaan. Aku mangkat basic bebis beli laptop anyar yang pulangnya biasa lah. Itu bisa. Penghargaan mematikan kreativitas. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tidak tepat melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Mengurangi ketepatan. Jadi yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan posisinya. Jadi melanggar malah karena sudah mendapatkan penghargaan, terus dia seenaknya sendiri. Tidak tepat dengan tupoksinya karena sudah memperoleh penghargaan di alam-alam baik misalnya di alam-alam berarti sempurna sesuatu. Tidak tepat. Dampak adanya penghargaan. Terus yang berikutnya, nah ini penghargaan coret ganti dengan apresiasi. Tadi bedanya sudah. Apresiasi itu di akhir ya. Oke. Jadi, oke silakan. Salah penghargaan kan. Oke. Misal anak anak kok dikasih diploma otomatis dia tidak tahu apa yang dia dapat, cuma yang dia dapatkan jelas dapatnya bintang dari dokter itu. Nah, kalau bisa ulipit gitu uli hadiah akhirnya. Jadi saya motivasi belajar itu karena nyukar uli hadiah sehingga semangat gitu Nah, yang diharapkan dalam kita menumbuhkan budaya positif itu motivasinya bukan motivasi eksternal tadi, tapi yang diharapkan itu tumbuh dari dalam diri. Karena dengan dampak adanya penghargaan, kalau dia sudah memperoleh penghargaan itu, dikhawatirkan sudah tidak lagi ada budaya positif dalam dirinya. Jadi yang diharapkan itu adalah tumbuh dari dalam diri, Pak. Itu yang diharapkan. Tapi seandainya nggak bisa, Pak, kan gitu bisa aja, Lalu kita wis tak motivasi konstitusi itu Pak belum sinau baik, gitu, Sebenarnya kan dari dulu ya. Nah, dari dulu motivasi. Motivasinya kan bukan karena penghargaan itu. Kan jelas. Jadi bentuk apa? Motivasinya seperti apa kira-kira? Motivasi eksternalnya. Ya, eksternal betul. Terhadap anak kita harus bicara tentang apa? Bahwa dia harus paling tidak mungkin Ya paham. Ini satu bisa. Iya Pak. Dari guru dari guru. Yang pertama, guru harus sadar bahwa anak membawa kodratnya sendiri. Itu pertama. Kita nggak bisa memaksakan anak yang mungkin kemampuannya kurang, terus kita motivasi kudu misal matematika contohnya misal matematika dia kemampuannya segitu walaupun kita sudah ngajar seperti apapun kita nggak bisa memaksakan anak itu untuk mendapatkan nilai misal awalnya 60 jadi 90 misal. Yang pertama kita harus sadar dengan kodrat anak itu yang pertama, kita harus sadar dengan kodrat yang dibawa oleh anak. Kita tidak bisa menuntut, cukup menuntut. Yang kedua, motivasi. Jika anak itu belum bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya, motivasi untuk berprestasi, belajar, dia membutuhkan orang lain untuk memberikan motivasi ekstrinsik.
tapi dihindari memberikan motivasi ekstrinsik berupa reward atau penghargaan. Bagaimana caranya? Jadi motivasinya itu adalah bukan dengan penghargaan, tapi dengan apa? Ayolah belajar rajin, ya sudah kayak kayak itu, kamu bisa sukses, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi jangan ditawari dengan penghargaan yang pendek dalam jangka pendek, seperti itu Pak. Tapi gue angel, ya tadi saya sampaikan di depan, karena tidak setiap anak bisa diterapkan ini, tapi yang kita harapkan kan kita menanamkannya itu Pak, motivasi dalam diri. Jadi yang diharapkan dalam teori-teori ini ya, itu muncul dari dalam diri. Dia bersikap baik ya karena dirinya, dia bersikap ingin maju ya karena dirinya. Sama seperti guru, kayak seperti kemarin Pak Faru sampaikan. Saya harapkan guru itu ya punya kesadaran diri sendiri. Orang kudu tak perintah baik, orang kudu diomong baik gitu. Kayak anak pun ya harusnya seperti itu. Muncul kesadaran dari diri, gitu. Kesadaran dalam dirinya. Tapi tentunya Pak butuh bimbingan dari guru gitu. Justru tadi Mas, yang sangat adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Betul. Ya kadang kan saya sampaikan, jangan anak mau guru sendiri pun kadang belum sadar. Ya, iya, betul. Sehingga tadi kalau kamu belum bisa menumbuhkan diri, menumbuhkan motivasi dalam diri, ya saya yang akan mendorong kamu. Gitu. Kamu harus bersedia. Dia Pak dipaksa. Kalau kamu, tapi nanti disadarkan. Tapi kalau dipaksa, mungkin kamu akan seperti ini. Kamu akan merasa sakit. Kamu akan merasa mungkin kalau guru merasa tersinggung, merasa ini, karena kamu belum bisa menumbuhkan motivasi dalam dirimu. Sama seperti kepada anak, gitu kan? Kalau kamu belum bisa belajar rajin, ya Bapak akan dorong kamu untuk belajar sih. Mungkin les, tambah ini, karena kamu belum punya kemauan untuk belajar, gitu kan? Tapi yang dihindari tadi, yaitu reward atau penghargaan dan hukuman, gitu kan? Tidak hanya di sekolah, mungkin di rumah juga sangat dihindari adanya hukuman, gitu kan? Ya mungkin ya tidak bisa lepas juga, kan? Karena itu kan pendidikan dari zaman dulu, yang namanya hukuman itu selalu ada, tidak hanya hukuman verbal, tapi juga hukuman fisik. Kalau kita belajar ini, yang kita harapkan di sekolah tidak ada lagi yang namanya hukuman, tapi konsekuensi yang disadari oleh dirinya sendiri bahwa saya salah, saya konsekuensinya ini, saya salah, konsekuensinya ini. Jadi tidak perlu guru itu tadi Pak Guru memukul ini, tapi dia tahu bahwa kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini, saya melakukan ini konsekuensinya ini. Dia sudah sadar dengan sendiri. Itu yang dia. Memang sulit, sangat susah ini. Tapi ya kita harus mulai, gitu, kita harus memulainya, kita harus mencobanya, dan diharapkan nanti bisa berhasil tumbuhnya budaya positif di sekolah ini. Jadi anak melihat sampah tidak lagi kudu, sampahnya diambil, tidak. Anak melihat sampah langsung ambil, buang. Dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Oke. Apa susah? Ya susah. Nah, ini syarat keyakinan kelas, keyakinan atau kesepakatan kelas. Melibatkan semua warga kelas, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, menggunakan kalimat positif. Nah ini, keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Tidak ini Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu jangan menggunakan kata tidak, atau jangan membuang sampah sembarangan. Diganti, membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. Hindari menggunakan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh, jangan, dilarang, itu jangan pakai kata-kata itu. Dilarang merokok ya? Enggak boleh. Enggak, maksudnya untuk mengganti itu apa? Kawasan bebas rokok. Itu bisa. Jadi pahami berarti bebas merokok kan? Oke. Tidak apa namanya? Tanpa asap rokok. Tanpa asap rokok. Tanpa asap apa? Ruangan, wilayah tanpa asap rokok. Itu bisa ya? Bisa. Jadi kalimat larangan, kalimat negatif itu dihindari. Karena menurut penelitian, dengan kata negatif tidak boleh, dilarang, itu malah memancing anak untuk melanggar dengan kata-kata itu. Psikologi. Psikologi Pak.
Jadi dilarang membuang sampah sembarangan, malah membuang sampah sembarangan. Itu dihindari menggunakan kalimat negatif, diganti menggunakan kalimat-kalimat positif dalam keyakinan kelas yang besok kita buat. Ini besok dirubah, okay? Jangan peraturan, tapi bersama-sama kita buat keyakinan kelas dan konsekuensinya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan di kelas dan logis. Jadi orang sesuatu hal sing nang kelas itu bisa dilakukan gitu bisa. Okay? Tapi sesuatu yang bisa diterapkan di dalam lingkungan kelas dan bisa dilaksanakan oleh siswa. Oke. Terus perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi keyakinan kelas itu perlu dikoreksi setiap saat. Kita membuat keyakinan ini kok anak-anak belum patuh ya, belum melakukan keyakinan kelas itu. Salahnya di mana? Koreksi. Seandainya keyakinan kelas itu sudah menjadi budaya positif dalam diri anak, ganti dengan keyakinan kelas yang lain. Gitu. Jadi terus diperbarui. Tapi saya yakin Bapak Ibu menerapkan budaya positif dengan anak ya, yang dari anak itu membawa kodratnya sendiri dari rumah, punya latar belakang keluarga yang berbeda, itu membutuhkan kerja keras, membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Karena kita mengajarkan A kepada anak di sekolah, belum tentu di keluarga juga diajarkan. Contoh misal, kalau kamu masuk ruang kantor harus assalamualaikum, salam, masuk ruangan harus salam. Tapi di rumah nggak diajarkan itu. Sedangkan di sekolah kan kita belajar hanya dari jam 7 sampai jam setengah 1. Kebiasaan itu dilakukan di mana? Di rumah. Oke, misal mengucapkan kata terima kasih. Kalau kamu menerima sesuatu dari orang, ucapkan terima kasih. Oke, tapi orang tua mungkin di rumah atau bahkan guru menerima apa-apa dari anak, bisa diambilkan apa oleh anak. Kok kita tidak memberikan contoh? Ini aku Pak Guru orang mengucapkan terima kasih ya. Ini jadi Pak Guru harus mengucapkan terima kasih. Pak Guru biora, itu kan muncul. Gimana? Iya, di rumah juga sama orang tua. Orang tua dibantu oleh anak, tapi nggak mengucapkan terima kasih. Matur nuwun nggih. Tidak seperti itu. Kita ingin mengajarkan itu kepada anak yang nggak bisa, gitu nggih. Sehingga antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah itu harus sinkron, harus sama. Dan insya Allah akan berhasil kalau itu dilakukan bersama-sama. Gitu, okay? Sehingga mungkin nanti di paguyuban kelas juga harus kita tanamkan kepada pada peserta didik bahwa apa yang kita ajarkan di sekolah ya juga harus diajarkan juga di rumah. Karena waktu anak lebih banyak di rumah dan masyarakat daripada di sekolah. Yang berikutnya, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi ada penghukum, nanti terus ada pembuat rasa bersalah, terus teman, terus pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, tingkatan yang paling rendah adalah guru sebagai penghukum. Ini tadi sudah dibahas berulang kali ya. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Contoh-contohnya apa kata-katanya? Patuhi aturan saya atau awas. Itu hukum, itu secara verbal. Kamu selalu saja salah. Didukung dengan mungkin apa? Tadi yang berperan paling banyak apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh nggih. Mungkin kalau cengkreng, kamu selalu salah saja. Itu sebuah hukuman. Pasti selalu yang terakhir selesai. Itu juga sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu siapa? Caranya dia. Oke? Jadi kalau penghukum itu hanya mengacu pada dirinya. Men bocah rajin, nyong kudu real. Nyong nek men bocah rajin, kudu tugas akeh. Oke? Men bocah rajin belajar, tugas sing akeh. Nomor 1 teman 50 konggaran langsung dibahas. Gitu. Itu adalah satu, hanya percaya pada satu cara, yaitu cara dia. Nah, hasilnya apa kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum? Kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi selama kita menghukum, ini penghukum. Tidak ada misal kayak tadi kita mengklarifikasi dulu kenapa masalahnya, mengapa kamu terlambat, mengapa tidak mengerjakan PR, mengapa tidak menggunakan kaos kaki, mengapa tidak menggunakan dasi, misal kalau upacara, mengapa tidak menggunakan topi, gitu. Itu perlu
klarifikasi dulu. Kalau ini di posisi penghukum tidak, oke, langsung memberikan hukuman. Yang muncul tadi murid menjadi marah, mendendam, atau bahkan malah lebih bersifat agresif, lebih sulit untuk dikendalikan dengan posisi guru sebagai penghukum. Yang berikutnya, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini sering saya lakukan, refleksi dari diri saya sendiri. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan suara lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini mendorong anak untuk merasa bersalah. Kan mama pakai wis tukona sepatu anyar, tas anyar, sangoni saben dina, golek sinau ora bener nang sekolahan. Karena malah sering memakai, itu yang sering saya lakukan. Ternyata itu adalah memposisikan kita sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang muncul apa? Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh iya ya, yang teman ya, lebih bocah ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu pun tidak boleh. Oke, mungkin sering kita lakukan juga ini. Tidak hanya di sekolah, mungkin di rumah dengan anak-anak. Posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Berbeda dengan tadi posisi guru di posisinya sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi posisi guru saat dia memposisikan dirinya sebagai teman dari murid, contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, disertai dengan tertawa ringan. Jadi kalau bahasa sini prangas-prenges, gitu. Menasihati anak tapi dengan senyuman, dengan mungkin tertawa sedikit gitu ya, seperti teman. Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Memang kita menjadi lebih akrab dengan murid, mungkin murid juga akan lebih terbuka terhadap kita, tapi ada efek atau dampak negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi seringkali kalau kita menganggap murid memposisikan diri kita sebagai teman dan murid menganggap teman kepada kita, biasanya mengandalkan kita. Jadi apa-apa lah Pak Dunyong, tadi kata Pak Kepala Sekolah, Pak Dunyong CS karo Pak Anto, berapa Pak. Jadi tergantung pada guru tersebut, atau bahkan mungkin bisa terjadi ketika membuat kesalahan dikasih tahu oleh guru yang lain, dia tidak mau, orang gubris, karena dia sudah menganggap bahwa salah satu guru itu adalah temannya, gitu. Yang berikutnya adalah posisi yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi atau kesepakatan yang sudah dibuat. Posisi guru itu hanya memantau, atas konsekuensi yang mungkin harus diterima oleh anak tersebut atau murid tersebut. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, contohnya, peraturannya apa? Konsekuensi apa yang harus kamu terima? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu jalankan? Karena kamu melanggar kesepakatan kita. Gitu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, namun guru belum membantu murid untuk mengatasi masalahnya. Jadi hanya memberitahu bahwa anak itu telah tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang dibuat bersama, sehingga ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ini Pak. Terus dia melaksanakan. Tapi masalahnya tidak selesai, tidak mengatasi masalah. Itu hanya sebagai pemantau. Nah, yang paling tinggi posisi seorang guru yang diharapkan bisa diterapkan di sekolah adalah posisi guru sebagai manajer. Oh, manajer ya berarti perintah-perintah, ya? Oh, bukan. Yang dimaksud dengan manajer di sini adalah
posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, misal seorang murid upacara tidak mengenakan topi, tidak mengenakan topi, maka kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi bersama dengan murid mempersilahkan untuk mempertanggungjawabkan apa dari hal yang dilanggarnya yang tidak sesuai, terus menemukan solusinya. Kamu hari ini tidak mengenakan topi, mengapa tidak mengenakan topi? Kita harus tahu alasannya, mengapa dia tidak mengenakan topi. Ya. Senin depan apakah kamu akan menggunakan topi? Iya. Misal alasannya karena topinya hilang, bisa tidak ada di tas. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa menggunakan topi minggu depan? Mungkin dia akan menjawab, saya akan membeli gitu misalnya. Itu berarti solusi. Kita menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Bukan seperti ini Bapak Ibu. Topimu hilang, sana beli di koperasi, jangan. Tapi kita memancing anak untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Gitu. Kamu tidak pakai topi, kemana topimu? Hilang Pak, nggak ada. Nah, kamu akan melakukan apa kalau kamu nggak punya topi? Kamu tadi janji dengan Pak Guru minggu depan akan menggunakan topi satu upacara. Apa yang kamu lakukan? Nah, memancing anak untuk mencari solusinya sendiri. Gitu. Mungkin nanti saya cari di kakak kelas yang biasa aja, kakak kelas yang udah lulus saya mau pinjam Pak, kan bisa juga. Tidak harus selalu membeli, supaya anak itu coba memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana caranya dia mencari solusi dari permasalahannya. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Yang berikutnya adalah restitusi. Nah, tadi kalau ada hukuman, ada konsekuensi, dari tingkat yang paling tinggi adalah restitusi. Nah, ini yang harus kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Ini yang paling ideal. Apa sih restitusi? Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah, bukan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi restitusi itu solusinya, mencari solusinya, berfokus pada solusi, bukan masalahnya. Kamu nggak pakai topi, kenapa nggak pakai topi? Terus didesok terus pada masalahnya itu. Jangan berfokus pada masalah, tapi berfokus pada solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dan kita dorong anak sendiri yang memecahkan masalah tersebut. Tentunya dengan tadi bimbingan. Oke. Terus restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Contohnya tadi kembali, anak tidak mengenakan topi, jangan kita taruh di depan dihukum, dilihat oleh teman-teman, gitu, itu bisa menyebabkan trauma atau rendah diri, menjadi malu. Nah, tapi kita panggil, duduk bersama, tanya, mengapa kamu tidak mengenakan topi? Nih, terus kalau nanti di langkah-langkah restitusi ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah restitusi. Kita tanya dulu, kita analisis kesalahan yang dilakukannya. Terus langkah restitusi yang pertama, ciptakan suasana yang positif. Suasananya yang positif, tidak memojokkan, tidak menyalahkan, menyudutkan anak, tapi ciptakan suasana yang positif. Tidak apa-apa, Pak Guru juga dulu waktu sekolah pernah kok nggak bawa topi waktu upacara, bisa. Atau ada kok kemarin teman kamu yang nggak bawa topi seperti kamu. Itu hal yang wajar. Semua orang itu bisa berbuat salah. Kamu juga manusia kan? Iya. Maka kamu juga bisa buat salah. Lupa. Orang itu tempatnya lupa. Boleh dong lupa sekali-kali kalau tidak sering. Itu ya. Jadi menciptakan suasana yang positif. Ajak murid untuk berpikir atas kesalahannya, bukan berpikir atas kesalahannya. Jadi dia berpikir, salahku apa sih, oh ini, terus digali lagi mengapa dan seterusnya sampai nanti ke solusi. Beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Oke, itu restitusi. Jadi fokusnya tidak pada masalah,
tapi fokusnya pada solusi dari masalah yang dihadapi. Tidak menghukum anak, tidak memojokkan anak, tidak menyudutkan anak sehingga anak merasa paling salah dalam kondisi tersebut. Itu restitusi. Terus yang berikutnya, mungkin kalau kita memberikan hukuman menyudutkan, tujuan kita supaya anak itu merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah kemudian tidak mengulanginya kembali. Itu kan tujuannya nih, supaya jerah gitu. Tapi itu yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah muncul dalam diri, motivasi dalam diri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah dan dia ingin memperbaikinya. Gitu. Karena mungkin kalau kita sebagai orang dewasa saja, kalau mungkin disalah terus dipanggil, dijegongakan, disalah-salahnya terus, rasanya gimana Bu? Nyaman apa tidak? Ya dijek ya. Bisa nangis malah Bu ya. Disudutkan, disalah-salahkan, ini bahkan mungkin digeblakkan meja gitu ya. Itu kan semakin sakit hati gitu ya. Mungkin anak juga sama seperti itu. Jadi kita memperlakukan anak menggunakan restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Seperti apa yang jelas di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu untuk melihat contoh-contohnya dari segitiga restitusi itu bisa membuka PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu lengkap. Contoh sisi 1 segitiga restitusi, memvalidasi kesalahan tadi ada. Terus di kedua validasi perilaku tadi menstabilkan ya. Terus memvalidasi sisi kedua. Sisi ketiga menanyakan keyakinan. Itu contoh-contoh videonya itu ada di PMM. Jadi nanti kalau misal saya kurang jelas untuk dijelaskan sama saya ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Platform Merdeka Mengajar secara mandiri atau mungkin besok bisa kita saksikan bersama-sama di sini. Contoh-contohnya seperti apa sih? Bagaimana yang dilakukan oleh guru ketika anak melakukan kesalahan atau menghadapi masalah. Sekarang saya jelaskan untuk segitiga restitusi seperti apa menstabilkan identitas, yaitu menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah. Saya yakin saat anak melakukan salah dia sudah sadar, aku rambut topi yang salah ya. Aku ranggaran PR salah aku. Gitu ya. Saya nakal dengan teman, mengganggu teman, dia udah tahu saya salah. Gitu. Aku dipanggil oleh guru, aku salah. Nah, dalam kondisi ini menstabilkan identitas, menjaga murid agar tidak merasa semakin terpuruk dan semakin bersalah. Yaitu tugas guru apa? Membantu mereka memahami bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang normal. Tadi saya contohkan, kamu mengganggu teman, itu wajar kalau mengganggu teman, tapi jangan saat pelajaran. Saat pelajaran nggak boleh, kamu harus fokus dengan Pak Guru, dengan Bu Guru. Kamu bermain dengan teman boleh, kapan? Nanti setelah selesai pelajaran. Itu menstabilkan identitas. Jadi saat anak itu menghadapi masalah, bukan kita semakin menambah masalah, tapi menstabilkan suasana. Jadi meredam, gitu ya, meredam suasana. Terus yang berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dan alasan murid melakukan perilaku tersebut. Tanyakan. Setelah Bapak Ibu tadi menyampaikan, itu hal yang wajar, tidak apa-apa. Ya. Terus Bapak Ibu tanyakan, tapi mengapa kamu melakukan itu? Apa alasanmu? Gitu. Terus mungkin guru bisa mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh murid. Mengapa kok murid di dalam kelas itu mengganggu teman-temannya ya, berlari-lari? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi anak? Apakah pembelajaran saya kurang menyenangkan sehingga anak mencari kesenangan sendiri dengan mengganggu teman? Mengganggu teman kan mungkin alasan anak, aku seneng Pak nih nggangguin batire, aku suka naik batire nangis misal. Dia senang. Nah, apakah pembelajaran saya kurang menyenangkan ya sehingga murid mencari kesenangan yang lain? Saya nggak bebas Bu misal. Kita bisa mengidentifikasi dari kebutuhan dasar tersebut. Itu validasi tindakan yang salah. Terus sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu menuntun murid-murid memasuki kesadaran moralnya. Jadi dikembalikan ke murid, apakah yang kamu lakukan itu benar? Enggak Bu, salah. Apa? Kira-kira apa hal yang membuat itu salah menurutmu? Apa menurutmu kenapa kok itu dikatakan salah? Gali lagi kepada anak. Saya tidak
disiplin pun di dalam kelas misalnya, tidak memperhatikan guru dan seterusnya. Itu benar atau salah? Kita kembalikan ke anak supaya anak menjawab sendiri, dia berpikir sendiri. Bukan kita yang menyalahkan, tapi anak yang mengoreksi dirinya sendiri. Iya salah Bu. Apakah besok akan diulangi lagi? Jadi dalam kita memberitahu anak tadi, restitusi adalah tidak berfokus pada masalah, tapi pada solusinya. Kembali lagi ke solusi, tidak menyalahkan anak, tidak menyudutkan anak. Itu adalah segitiga restitusi. Dan ini yang harus kita terapkan di sekolah. Dan semoga nanti saya bersama dengan Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam menghadapi masalah yang muncul di dalam kelas ataupun di sekolah. Sudah tidak ada lagi nanti di sekolah ini hukuman fisik ataupun hukuman verbal yang menyudutkan anak. Gitu. Kalaupun kita ingin memberikan itu sebagai motivasi eksternal, kita beri pengertian dulu kepada anak. Kenapa Pak Guru harus memaksa kamu? Karena kamu belum sadar dengan disiplin positif. Gitu, okay? Jadi kita beri pengertian kepada anak bahwa kita melakukan itu karena apa? Karena kamu belum tumbuh disiplin positif dalam diri kamu. Tapi saya yakin lagi, dengan kita menerapkan apa yang tadi kita pelajari hari ini, insya Allah kalau anak diperlakukan baik, gitu diperlakukan baik juga akan menunjukkan sikap yang baik. Layaknya orang dewasa juga seperti itu, saya yakin. Kalau misal orang dewasa tadi dimarahi gitu, dijegongaken gitu, terus dimarahi, bukan tumbuh rasa akan tobat gitu, bahkan mungkin bisa lebih dari itu, akan lebih sulit. Bukan berarti karena itu anak atau bocah kan kasih manupong tua jadi lebih dewasa. Tapi anak pun punya itu, karena sama-sama tadi kita belajar tentang kebutuhan manusia. Anak juga manusia, punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu terkait dengan kegiatan desiminasi modul 1.4 yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Sebenarnya materi ini ada di PMN Bapak Ibu, banyak sekali, lengkap, lebih lengkap dan disertai dengan video. Tapi bedanya kalau di guru penggerak Bapak Ibu, kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, dengan kelompok, anggota kelompok, dengan pengajar-pengajar praktik, dengan praktisi pendidikan yang ada di Indonesia. Betul Kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti program guru penggerak, silakan untuk mengikuti program guru penggerak. Yang belum bisa ikut bisa belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDN 1 Banjarjo.